Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketemu lagi dengan Abu Migdad. Insyaallah kali ini kita akan membahas satu judul tentang perjalanan hidup, playlist perjalanan hidup, yaitu keberkahan dalam rumah tangga ketika kita bertakwa kepada Allah. Mohon maaf sebelumnya banyak video yang tertunda karena ada satu dua hal, ada uzur. Qadarullah, anak kami Migdad ada sakit kemarin kurang lebih sekitar 5 hari dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah sekarang sudah kembali ke rumah dengan kondisi sehat. Alhamdulillah. Sekarang kita mulai aja videonya. Untuk yang belum subscribe silakan. Lalu kalau misalnya ada komen atau apa bisa langsung ditulis di kolom komentar di setiap video. Jadi kita itu punya 4 playlist rencananya akan 5. Pertama ada setelan Quran, perjalanan hidup, baca Quran, tentang bagaimana menurut Islam, dan nanti yang terakhir tentang sisi lain itu yang belum saya buat videonya. Cuman insya Allah nanti kita akan buat. Oke, baik. Sekarang masuk ke keberkahan keluarga atau rumah tangga ketika kita bertakwa. Saya cerita tentang pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi ketika itu kami dalam kondisi susah. Kondisi susah itu maksudnya dalam arti kata kesusahan dalam perihal bagaimana kita merubah siklus kita yang awalnya kita tidak bisa makan kecuali berhutang kepada pinjol ataupun apapun. Kita tutup semua lubang-lubang seperti itu, akhirnya mau nggak mau akan ada efeknya itu adalah saat kita tutup, kita harus tutupin di bulan yang sebelumnya. Jadi kita itu benar-benar nggak ada duit, nggak ada uang segala macam. Yang kita punya cuman hanya untuk beberapa hari aja, itu pun setelah gajian hanya bisa bertahan beberapa hari aja gitu. Dan setelah situ masuk dalam fase di mana kita itu yaudah kita berpasrah diri aja, kita makan serba yang apa adanya aja gitu. Ketika itu masih di tahun 2020 kalau nggak salah. Nah akhirnya alhamdulillah saya waktu itu eh, diterima di suatu perusahaan ekspedisi. Sebelumnya saya kena pengurangan di salah satu perusahaan leasing sebagai surveyor gitu. Setelah itu saya kena pengurangan, lalu tidak ada pekerjaan. Setelah mencoba satu dua tiga usaha itu ternyata gagal, akhirnya kita melamar kerja lagi. Dapat di salah satu ekspedisi untuk pengerjaan bansos saat itu. Saat pengerjaan bansos itu, alhamdulillah gaji yang ditawarkan itu cukupkan untuk kita bisa makan. Tapi tetap aja kita harus tutupin atau kekurangan dari hasil-hasil kemarin yang kita coba tekan agar tidak kita terlilit lagi hutang-hutang di pinjol ataupun riba. Nah, ketika dalam proses perjalanan itu kita udah mulai mendapatkan ritmenya tuh. Udah mendapatkan ritmenya. Tapi saat itu kita masih kurang gitu karena kita masih pengen sekali tuh waktu itu pengen beli satu dua benda, tiga benda gitu. Nah, akhirnya satu waktu istri saya ngomong, "Bagaimana menurut kamu kalau misalnya saya bekerja kembali?" gitu. Istri saya kebetulan udah resign saat saat sebelum Covid ya, waktu itu 2019 kalau nggak salah. Nah, apa 2000 berapa gitu, saya lupa, 2020 kalau nggak salah. Nah, setelah berjalan saya bekerja itu, tiba-tiba istri saya tanya, "Bagaimana menurut kamu kalau misalnya saya bekerja lagi?" Saya bilang, "Ya secara secara hukum syar'i sih nggak masalah," gitu, karena memang kebetulan kami juga saat itu belum punya anak. Akhirnya dia coba apply-apply di satu 2 tempat yang dia pikir, "Oh, yang penting dekat dari rumah, jam kerjanya enak, terus, yang penting di situ bisa sholat dan nggak menyita banyak waktu, harus lembur segala macam kayak tempat kerja sebelumnya." Ini enggak. Akhirnya dia dapat di suatu tempat, kayak butik gitu, online, offline, tempat baju gamis perempuan, anak-anak juga ada gitu. Nah, singkat cerita dia hari Seninnya itu udah harus kerja. Alhamdulillah udah Seninnya udah diterima dengan gaji sekian. Udah deal-deal segala macam, tinggal besoknya dia udah harus kerja di hari Seninnya. Nah, di hari Sabtunya kami berkunjung ke rumah orang tua.
Setelah berkunjung ke rumah tua, kami ngerasa ada yang nggak enak, maksudnya nggak enak badan gitu, khususnya di saya ya. Tiba-tiba malam itu saya menggigil meriang, istri udah feeling aja nih, wah ini jangan-jangan COVID nih suami ini. Karena kami belum kena COVID saat itu. Dari 2020 ke 2000, dari 2020 awal lah sampai itu saya nggak dapet. Karena ini di Omicron kalau nggak salah, Omicron gitu. Setelah itu langsung kami beli alat tes rapid sendiri gitu. Istri beli, tes, ternyata positif. Saya positif, istri saya belum. Nah, di situ dia bingung. Karena apa? Karena dia besok harus kerja, mulai kerja pertama. Pilihannya antara dia kerja pertama atau merawat suaminya yang lagi sakit. Saya cuma kasih pilihan bahwa ya saya nggak bisa janji apa-apa kecuali memang janjinya Allah tuh maha benar. Gitu. Ada hadis yang luar biasa mulia untuk para perempuan, buat para akhwat. Ada hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, untuk wanita yang sholat 5 waktunya dikerjakan, sholat fardu, sholat fardunya tidak ditinggalkan, puasa Ramadan tidak ditinggalkan, dan berkhidmat terhadap suami dengan luar biasa, itu Rasulullah akan mengatakan silakan masuk pintu surga melalui pintu mana aja. Jadi nggak ada tuh puasa sunnah, sholat sunnah nggak ada. Yang wajib-wajib dan bertakwa kepada dan berkhidmat kepada suami. Dia cuma kasih seperti itu. Akhirnya satu malam, di malam besoknya itu, di malam harinya, dia memutuskan untuk tidak berangkat kerja. Dan di situ saya benar-benar terharu dan memang karena saya berharap ini semua karena Allah yang getarkan hatinya. Pilihan ini insya Allah Allah akan balas gitu. Saya berharap seperti itu, Allah akan balas. Biar kasih bukti kepada istri saya dan kepada saya pribadi khususnya untuk meningkatkan iman kita seperti itu. Apakah Allah akan membalas atau langsung memberikan imbalan ganjaran kepada kami saat itu juga gitu, karena kami saat itu dalam kondisi pilihan seperti itu dan kami memilih untuk bertakwa kepada Allah, dan istri, khususnya istri ya, dia berkhidmat kepada suaminya dengan cara yang terbaik gitu, dengan merawat dan meninggalkan pekerjaannya gitu saat itu juga. Ini mungkin terjadi perdebatan tapi itu adalah pilihan. Itu terserah bagaimana si istri dan suami menyikapi atau memprioritaskan permasalahan. Apakah di dunianya dia akan apakah dia memprioritaskan dunianya untuk dalam kondisi seperti ini, atau dia memprioritaskan akhiratnya. Gitu. Karena ini kan adalah pilihan. Nggak ada masalah di dua-duanya. Dia bekerja pun itu nggak ada masalah. Sunnah kita kita nggak boleh larang. Dan kalau memang butuhkan ya memang boleh juga kerja gitu. Dan kalau misalnya berkhidmat kepada suami saat suami lagi sakit, itu luar biasa. Nah, setelah istri saya memutuskan untuk fokus untuk merawat saya kurang lebih selama 2 minggu. Dan akhirnya istri saya pun kena COVID juga akhirnya. Kami berdua akhirnya sakit COVID, online, kita coba makan apa sekali nggak ada rasa. Akhirnya setelah 2 minggu semuanya kembali normal, kita tes lagi negatif, akhirnya sembuh. Nah, saat itu pendapatan saya atau gaji saya secara pribadi itu sekian sekian lah gitu intinya. Masih dalam taraf alhamdulillah cukup untuk kebutuhan kami di rumah. Uh, tapi kalau misalnya ditambah sama pendapatan istri itu akan jauh lebih baik gitu, karena kita bisa menabung dan kita bisa bisa apa ya, membayar hutang-hutang kemarin kita untuk menyelesaikan lebih cepat. Nah, qadarullah, saat itu saya dapat tawaran pekerjaan dari salah satu perusahaan startup bergerak di bidang importir, ekspor impor. Saya dapat tawaran pekerjaan, akhirnya saya bicara sama sama ownernya, sama CEO-nya juga kebetulan, ngobrol-ngobrol, setelah dapat angka, akhirnya saya coba informasikan ke bos saya bahwa saya akan segera keluar dari tempat pekerjaan karena satu dua hal gitu. Akhirnya bos saya ngobrol segala macam. Itu kejadian setelah beberapa bulan, 2 bulan atau lebih setelah saya dapat COVID. Itu setelah istri saya meninggalkan pekerjaannya hanya untuk berkhidmat kepada saya. Nah, setelah beberapa bulan itu saya akhirnya ngobrol sama bos, sama perusahaan saya yang sekarang.
saya punya bos ada satu orang, alhamdulillah orangnya baik. Kami ngobrol, dia kasih tahu saya dengar begini dan begitu, apakah kamu benar pengen seperti ini dan seperti itu? Kata saya, iya benar. Saya bilang, apa kendalanya? Saya bilang, A, I, W, O, saya bilang ngomong panjang lebar. Akhirnya dia ngomong, ya udah, saya akan ikutin apa yang eh, kamu mau. Emang kamu kebutuhan di rumah berapa segala macam, tolong tulisin. Akhirnya saya tuliskan, alhamdulillah langsung di approve dan di bulan itu. Dan di bulan itu di gajian saat itu pun langsung berubah. Dan sekedar informasi, nominalnya lebih lebih daripada apa yang gaji istri saya dapatkan saat dapat tawaran di tempat kerja yang kemarin itu ya di butik itu. Masya Allah, itu saya langsung sujud syukur, saya nangis sama istri saya pun ngomong bahwa Allah benar-benar luar biasa untuk memuliakan hambanya yang bertakwa kepadanya. Jadi banyak pelajaran penting di sini yang harus kita petik bersama ya. Khususnya untuk saya pribadi ya. Karena memang kita kalau bertakwa kepada Allah, jangan setengah-setengah, langsung total. Kenapa? Karena misalnya kalau kita bertakwa kepada Allah secara setengah-setengah, itu nanti akan malah lebih sulit gitu. Karena kita akan terkontaminasi lagi, menjalani maksiat, jalanin ibadah, jalan maksiat, dan ini langsung total sekalian. Karena kalau total, Allah akan balas kita secara total, secara penuh, nggak diketeng. Masya Allah, saya benar-benar merasa nikmatnya itu saat itu. Saya yang sebagai nggak punya pendidikan apa-apa, nggak punya skill banyak gitu. Masya Allah, Allah kasih nikmat ke saya itu luar biasa dengan hanya sedikit effort. Maksudnya sedikit effort itu hanya berdoa kepada Allah, menjalankan rutinitas seperti biasa gitu. Bagaimana kalau misalnya kita tingkatkan lagi dengan sholat malamnya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, sodakohnya, bakti pada orang tua, itu maksudnya. Nah, jadi kalau luar biasa Allah kasih nikmat ke kita jika misalnya kita total kepada Allah. Atau Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal aku akan mendekatkannya satu hasta. Terusnya bahwa Allah tuh dekat ke kita, Allah dekat banget ke kita. Allah akan berikan apa yang kita minta. Kadang kata salafus soleh kalau misalnya kami minta pada Allah sampai sendal jepit kami pun putus. Mintalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Jangan lupa takwa, takwa kepada Allah sebenar-benarnya, yang benar-benar bertakwa. Terus pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil bersama adalah uh, apapun yang kita akan lakukan gak ada yang sia-sia, gak ada yang sia-sia. Allah pasti akan catat dan Allah pasti akan balas. Tergantung niat dan keikhlasan dari si praktisi. Kalau dia semakin niatnya semakin murni, tulus, ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan balas pun semakin besar ganjarannya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Nanti kita akan ada satu video lagi tentang pertanyaan dari seorang ikhwat di salah satu video saya. Oke, mungkin itu aja. Kita tutup dengan kafaratul masjid. Oh ya, satu lagi untuk yang belum subscribe, bisa di subscribe, di like, dan kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, silahkan di komen. Mungkin itu aja. Kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.